Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jansen Elvansa. NPM saya 2355201149 dari kelas 7.3 dengan dosen pengempu Bapak Sastia Hendri Wibowo. Di sini saya akan melakukan analisis dan klasifikasi citra IMAX menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan bantuan aplikasi Orange Data Mining. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke aplikasi Orange, kita buat satu folder utama untuk folder utama. Nah, ini folder utamanya. Dalam folder utama ini terbagi dengan 3 bagian. Yang pertama itu adalah gambar anjing, gambar burung, gambar kucing. Nah, dari masing-masing file ini terdiri dari 10 gambar. Oke, selanjutnya kita langsung ke widget untuk memulai analisisnya. Yang pertama itu import image. Nah, ini import image. Fungsinya itu untuk mengimpor koleksi gambar dari folder utama tadi ke komputer ke dalam Orange. WG ini secara otomatis membaca nama sub folder sebagai label kelas untuk setiap gambar. Cara kerjanya, kita klik widget import ini 2 kali, terus kita pilih folder utama tadi, ini, terus langsung select aja. Oke. Nah, ini gambarnya semuanya sudah terdeteksi di import image ini. Ya, sudah kita import image, langsung saja kita ke image embedding. Fungsinya ini untuk mengubah data gambar pixel menjadi representasi fitur numerik atau vektor yang dapat diproses oleh algoritma machine learning standar. Ini menggunakan arsitektur CNN yang sudah ada, misalnya Inception V3, ResNet 50. Langsung saja, yang pertama itu kita hubungkan dulu dari import image ke image embedding, terus klik 2 kali. Ya, yang kita langsung di sini ada pilihan di embedder ini, kita pilih yang Inception V3. Oke. Sini kita centang semua ini kita centang. Ini sudah terdeteksi. Oke. Oke, habis di image embedding, kita cari di filter ini data sampler. Nah, ini ada, kita klik aja. Terus fungsi data sampler ini untuk membagi dataset secara acak menjadi 2 bagian. Satu set untuk melatih model dan satu set lagi untuk menguji performa model yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cara kerjanya ini kita hubungkan dulu sebelumnya. Nah, kita hubungkan dulu, terus klik 2 kali. Di sini ada sampling tab. Pilih fixed sample size, propagation data.
80 instance. Ini cara kerja data sampler. Kita klik 2 kali, terus pilih metode sampling tab, pilih effect set proportion of data, dan tentukan persentase data latih, misalnya 80% untuk 24 gambar untuk latih. Terus kita centang releasable, ini kita centang, dan ini juga kita centang ya. Ini berfungsi agar proses pengambilan sampel menghasilkan hasil yang sama setiap kali workflow dijalankan, dan untuk memastikan bahwa proporsi setiap kelas dalam dataset tetap seimbang dalam sampel yang diambil selama atribut target memiliki label kategori. Ini sudah terbaca ini. Nah, kita lihat sini. Nah. Terus selanjutnya, oke, sudah di data sampler ini, kita cari lagi di filter ini neural network. Nah, ini neural network. Kita klik aja. Nah, kita letak sini aja ya, biar ada gayanya. Terus ini fungsi dari neural network ini untuk membangun model prediktif berdasarkan data latih yang diberikan. Dalam konteks ini, model akan belajar mengenali pola fitur yang membedakan anjing, kucing, dan burung. Cara kerjanya, kita hubungkan dulu ini dari data sampler ini ke neural network ini. Hubungkan dulu ya. Terus sudah dihubungkan, ini bisa kita lihat dalamnya. Ini sudah terbaca semuanya. Oke, habis di neural network ini, kita langsung ke prediction lagi. Kita cari di filter ini prediction. Nah, kita pilih yang ini kayak lampu ini. Kita klik, terus kita tarik ke sini. Oke. Ini nih, prediction ini fungsinya ini untuk menerapkan model yang telah dilatih pada data uji untuk menghasilkan prediksi kelas. Fungsi conversion matrixnya menyajikan hasil prediksi dalam format tabel untuk visualisasi akurasi klasifikasi untuk setiap kelas anjing, kucing, dan burung. Cara kerjanya, pertama itu kita hubungkan dulu ini ke sini. Ini juga dihubungkan, dari sini ke sini juga dihubungkan. Terus selanjutnya kita klik aja untuk melihat hasilnya. Ini hasilnya sudah kelihatan, hasilnya ini sudah terbaca juga. Oke, selanjutnya kita cari yang ini, namanya conversion matrix Foo. Nah, ini conversion matrix. Nah, di sini tempatnya kita hubungkan. Ini. Nah, sudah terhubung. Habis itu klik 2 kali. Ya, ini sudah terlihat hasilnya. Ini sudah terlihat. Terus kita ke image analytic lagi. Kita pilih yang image viewer-nya, image viewer. Nah, setelah itu kita hubungkan dari conversion matrix ke image viewer ini, kita hubungkan. Nah, jika sudah terhubung, klik 2 kali. Nah, inilah hasilnya. Jadi itulah tutorial dari saya tentang analisis dan klasifikasi citra image classification menggunakan convolutional neural network
atau CNN dengan bantuan aplikasi Orange. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari analisis ini tadi, pertanyaan-pertanyaan dari yang saya buat tadi. Yang pertama itu, jelaskan perbedaan mendasar antara dataset training dan dataset data uji dalam konteks praktikum ini. Mengapa penting untuk memisahkan kedua dataset tersebut? Oke, jawabannya adalah dataset training adalah data yang digunakan untuk melatih model neural network pada praktikum ini. Data latih berasal dari hasil image embedding dan digunakan oleh widget neural network untuk mempelajari pola visual setiap kelas gambar seperti bentuk, tekstur, dan karakteristik objek hewan. Terus yang dataset atau data uji adalah data yang tidak digunakan selama proses pelatihan, melainkan digunakan untuk mengukur performa model setelah pelatihan selesai. Data ini merepresentasikan data baru yang belum pernah dilihat oleh model. Terus selanjutnya, pentingnya pemisahan data training dan data test. Yang pertama itu untuk menghindari overfitting, yaitu kondisi ketika model hanya menghafal data latih. Terus selanjutnya untuk mengukur kemampuan generalisis model. Terus selanjutnya, agar evaluasi performa model bersifat objektif dan realistis. Dengan pemisahan ini, hasil evaluasi mencerminkan kemampuan model yang sebenarnya dalam mengklasifikasi data baru. Terus, soal nomor 2, sebutkan 3 widget yang utama yang Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN. Jelaskan fungsi spesifik masing-masing widget dalam alur kerja Anda. Di sini yang pertama itu ada image embedding. Ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur gambar menggunakan convolutional neural network atau CNN. Gambar diubah menjadi vektor numerik atau embedding sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Fungsi utamanya itu mengambil ciri visual penting dari gambar dan menggunakan CNN pre-trained untuk efisiensi dan akurasi. Terus widget kedua itu neural network. Widget ini digunakan untuk melatih model klasifikasi berdasarkan data hasil image embedding. Terus fungsi utamanya itu ada 3, mempelajari hubungan antara fitur gambar dan label kelas. Selanjutnya menyesuaikan bobot neuron untuk meminimalkan kesalahan prediksi, terus menghasilkan model terlatih. Terus yang ketiga, prediction. Prediction ini digunakan untuk melakukan pengujian model terhadap data uji. Fungsi utamanya itu ada 3. Yang pertama itu menghasilkan label prediksi untuk setiap gambar. Terus yang kedua, menampilkan probabilitas hasil klasifikasi. Terus yang ketiga, menjadi input evaluasi untuk conversion matrix. Terus soal yang nomor 3, berdasarkan hasil conversion matrix Anda, berapa akurasi keseluruhan model yang didapatkan? Manakah kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model dan kelas mana yang paling sering salah diprediksi? Ini jika ada. Berdasarkan hasil conversion matrix pada praktikum, akurasi keseluruhan model yang diperoleh adalah sebesar kurang lebih 100% sesuai dengan nilai akurasi yang ditampilkan pada conversion matrix. Terus secara umumnya nilai diagonal pada conversion matrix menunjukkan bahwa model telah melakukan klasifikasi dengan cukup baik. Terus selanjutnya soal nomor 4, apa peran convolutional neural network atau CNN pada widget image embedding? Mengapa tidak terlatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar? Pada widget embedding, CNN berperan sebagai fitur ekstraktor, yaitu yang pertama ada mendeteksi tepi, tekstur, dan pola dasar pada gambar.
Terus yang kedua, mengubah gambar menjadi representasi numerik yang bermakna. Terus yang ketiga, memanfaatkan CNN pre-trained yang telah dilatih menggunakan dataset besar. Terus selanjutnya, alasan tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar. Di sini ada 4 kategori. Yang pertama itu, jumlah data sangat terbatas sehingga model tidak dapat belajar secara optimal. Terus yang kedua, risiko overfitting sangat tinggi. Yang ketiga, pelatihan CNN dari awal membutuhkan dataset, waktu, dan sumber daya komputasi tinggi. Terus yang keempat, CNN pre-trained sudah memiliki pengetahuan visual umum yang dapat langsung dimanfaatkan. Oleh karena itu, penggunaan CNN pre-trained melalui image embedding merupakan pendekatan paling efektif dan efisien dalam praktikum ini. Jadi itulah keseluruhan yang bisa saya sampaikan, dimulai dari tutorial menganalisis tadi sampai menjawab pertanyaan. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.